Tujuan daripada puasa atau disebut juga dengan dalam bahasa Arab itu maqasidus shaum ya. Atau kenapa sih kita diperintahkan untuk berpuasa? Bulan puasa itu adalah sebaik-baik bulan ya. Ya, jadi ada sebaik-baik bulan itu bulan puasa, ada sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat gitu ya. Nah, gimana pandangan Bapak nih kalau buka puasa bersama tapi bareng pacar? Ya, jadi buka puasa bareng pacar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Syariah Cast, apa kabar semuanya? Saya harap semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada segmen kali ini kembali lagi bersama saya Diatri Cahyani sebagai host pada Syariah Cast ini. Oke, langsung aja. Telah duduk bersama saya di sini dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas PTIQ Jakarta, Bapak Rahmat Nasution LC. Selamat datang Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak. Oke teman-teman, jadi ngerasa gak sih kalau kita sebagai umat muslim, kita tuh sering menganggap puasa ini hanya sebatas menahan dahaga, lapar, dan juga hawa nafsu. Namun lebih dari itu, bahwa kita juga harus memahami tujuan dari puasa tersebut. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan mengulik tuntas mengenai tujuan puasa atau maqasid as-shaum. Oke, Bapak, ketika kita berbicara tentang maqasid as-shaum atau tujuan puasa, jadi apa yang Bapak ketahui mengenai tujuan puasa ini? Apakah sekedar menahan lapar dan haus atau ada makna yang lebih dalam di balik ibadah tersebut? Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dan para hadirat semua yang bisa menyaksikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi terkait tentang tujuan daripada puasa. Ya. Tujuan daripada puasa atau disebut juga dengan dalam bahasa Arab itu maqasidus shaum ya. Atau kenapa sih kita diperintahkan untuk berpuasa? Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dari ayat ini ya para mufassir banyak menjelaskan tentang hal ini. Pertama misalnya seperti Ibnu Katsir ya menafsirkan ayat ini bahwa di dalam ayat ini tentunya ada sesuatu kewajiban yang pasti, makanya menggunakan kata kutiba ya. Jadi itu diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan catatannya puasa ini adalah bukan suatu hal yang baru ya, tetapi umat-umat terdahulu pun sudah melakukan puasa walaupun dengan cara dan jumlah yang berbeda ya dengan yang kita laksanakan saat ini. Intinya adalah perkara yang diwajibkan. Kemudian juga Imam At-Tabari menafsirkan bahwa dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini di situ dijelaskan kenapa kita berpuasa, la'allakum tattaqun. Ya, jadi tujuan kita berpuasa atau maqasidus shaum itu diantaranya adalah agar kita itu menjadi orang yang bertakwa.
Takwa dalam arti adalah imtisalu awamirillah wal ijtinabu nawahi. Jadi menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan. Jadi pada hakikatnya ya puasa itu bukan hanya sekedar menapar lapar dan haus, karena kata Nabi begitu banyak orang yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan rasa haus. Nah, ini sangat merugi sekali. Kenapa? Karena di dalam berpuasa itu banyak sekali eh, pengajaran, banyak sekali tarbiyah, banyak sekali bagaimana misalnya menahan hawa nafsu kita, ya. Dan ini sangat berat sekali. Jadi nafsul amarah, jadi sesuatu yang paling berat di antara manusia itu kan menahan hawa nafsu, ya. Maka ketika ya puasa ini, bagaimana kita menahan hawa nafsu itu bukan hanya sekedar yang haram, tetapi yang halal pun kita dilarang ketika itu. Nah, jadi itu. Jadi tujuan puasa itu tentunya ingin menjadikan pribadi yang bertakwa, artinya semakin dekat kepada Allah dan bisa menahan diri dari perbuatan keji, perbuatan maksiat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik Pak, jawaban yang luar biasa. Baik, tadi Bapak sudah menyebutkan la'allakum tattaqun, Ya. atau agar kalian bertakwa. Menurut Bapak, bagaimana proses puasa sebulan penuh ini bisa membentuk ketakwaan dalam diri kita? Dan apa hubungannya antara menahan nafsu makan dan dengan menahan nafsu-nafsu lain dalam kehidupan? Ya, jadi kita berpuasa sebulan penuh ini, jadi memang harapannya kata para ulama, bulan puasa itu adalah sebaik-baik bulan, ya. Ya, jadi ada sebaik-baik bulan itu bulan puasa, ada sebaik-baik hari itu adalah hari Jumat, gitu ya. Nah, maka bahkan kenapa istimewa sekali bulan Ramadan ini, karena di situ banyak sekali pahala, ya, yang Allah berikan bahkan berlipat ganda, ya. Jadi kalau kita di hari-hari lain misalnya melakukan ibadah itu ya diganjar oleh Allah, barang siapa melakukan satu kebaikan dibalas 10 kali, gitu ya. Bahkan di bulan Ramadan ini tidak 10 kali, ya, bahkan berlipat-lipat kali, ya, gitu loh. Inilah istimewanya bulan puasa. Nah, jadi untuk menjaga diri, makanya tentunya kita yang pertama harus senang dan kita itu bergembira ketika datangnya bulan puasa. Maka kata Nabi, barang siapa yang bergembira datangnya bulan puasa, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, gitu ya. Kemudian tadi yang pertanyaan yang selanjutnya, apa perbedaan menahan, ya, makan dan minum dan menahan hawa nafsu, ya. Jadi kalau mungkin banyak orang bisa, ya, untuk menahan makan, ya, dan minum, tetapi yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsu, ya. Maka kata Nabi, asadul jihad jihadul hawa. Jadi perang yang paling berat itu adalah bagaimana orang itu mengalahkan atau melawan hawa nafsunya, karena itu peperangan yang sangat berat. Nah, maka dengan adanya puasa ini kita dilatih, ya, untuk bagaimana bisa mengalahkan, ya, hawa nafsu kita itu, nafsul ammaratul bisu. Nah, ini juga merupakan bagian daripada maqasidus shaum, ya. Tujuan puasa itu adalah bagaimana qahrus sahwatil ammaratu bisu. Jadi bagaimana memecah daripada hawa nafsu yang untuk melakukan kemaksiatan. Nah, itulah manfaat daripada saum, ya. Tentunya berbeda, gitu ya, antara menahan lapar, ya, dan juga kalau lapar dan lapar ini sifatnya syahwatil batan, ya. Bagaimana menahan hawa nafsu ini fisik, ya, tetapi yang terpenting adalah yang lebih berat ini secara ruhaniyah, ya, dari nafsul ammarah itu Allah. Iya Pak. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak. Jadi di era digital ini banyak istilah-istilah baru nih Pak. Ada yang namanya digital fasting dan juga consumer fasting. Yang mana kan sifat dari manusia ini konsumtif, ya. Ya. Jadi atau kalau zaman sekarang juga ada yang FOMO,
afraid of missing out, takut ketinggalan gitu Pak. Nah itu kan juga termasuk dari hawa nafsu ya. Betul. Nah, apakah ada konsep digital fasting dan consumer fasting dalam perspektif Makosita Som? Ya, jadi ya ini kembali lagi bahwa tujuan dari puasa itu ya ada dua sebenarnya, atau fawaid minal fawaid as-shaum. Jadi di antara faedah-faedah atau di antara manfaat dari berpuasa itu ada yang sifatnya ruhiyah dan ada yang sifatnya madiyah. Ruhiyah itu secara kejiwaan, ya. Jadi bagaimana orang yang tadinya suka marah, dia bisa menahan amarahnya untuk lebih kalem gitu ya, calm down, lebih sabar gitu ya. Ini pendidikan puasa. Kemudian juga dari segi madiyah, ini menyangkut ke pertanyaan tadi. Madiyah itu adalah materi. Jadi manfaat puasa itu bagaimana orang itu menahan syahwatnya dari yang sifatnya ruhiyah dan sifatnya madiyah, materi atau inmateri. Nah, termasuk ke materi ini, biasanya orang sehari-hari di luar daripada bulan puasa itu kan konsumsi sekali ya. Oh, suka belanja apa. Nah, ketika datangnya bulan Ramadan, ya ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian ada waktu ketika berpuasa atau zamanus shaum itu kan min tulu'is syamsi ya ila gurubiha, dari mulai awalnya mau terbit matahari itu sampai terbenam gitu. Nah, ini orang terjaga untuk dia bisa mengkonsumsi tadi, berbelanja. Nah, disinilah di antara manfaat dan faedah daripada saum itu sendiri. Oh iya Pak, Masya Allah, jawaban-jawabannya sangat memuaskan. Baik, jadi untuk menutup segmen kali ini Pak, ini ada pertanyaan request dari penonton. Menurut Bapak nih, kan biasa kalau puasa itu terkenal banget dengan adatnya bukber. Nah, gimana pandangan Bapak nih kalau buka puasa bersama tapi bareng pacar? Ya, jadi buka puasa bareng pacar ya. Jadi memang kalau masalah buka puasanya nggak masalah ya, karena namanya buka puasa ini kan bebas sama siapa saja. Betul. Ya. Cuman yang perlu diperhatikan adalah setelahnya, apa yang dilakukan gitu kan. Jadi yang dilarang dalam syariat itu tentunya melakukan khalwat. Ya, khalwat itu adalah bermesraan, berdua-duaan di tempat sunyi, tidak ada orang yang melihat gitu ya. Nah, ini tentunya dilarang yang seperti itu, maka tempat-tempat itu dihindari. Maka bagaimana caranya? Ya tentunya harus di keramaian dan menjaga sikap juga ya, tentunya tidak boleh tadi berlebihan, ada batasan. Jadi syariat ini sebenarnya kita dalam Islam ini memudahkan kita ya, tetapi tentunya pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat gitu ya. Dan di antara tujuan puasa juga manfaatnya tadi ada bagaimana kita itu jiwa sosial kita itu terbangun. Dengan kita buka bersama, duduk bersama, akhirnya apa? Yang dulunya jauh itu bisa terasa dekat. Kenapa? Karena hati kita ini berdekatan. Yang selama ini mungkin kita jarang untuk berbuka puasa bersama, misalnya dalam sebuah keluarga ya, makan malam di mana, ini di mana. Tapi ketika bulan Ramadan luar biasa, kita bisa kumpul di rumah, duduk bersama. Jadi hati kita itu saling berdekatan, maka timbullah mawaddah warahmah di situ. Itulah luar biasanya istimewanya puasa. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik Pak, sebagai penutup kita bisa menarik satu benang merah bahwasanya puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga dan juga hawa nafsu, melainkan puasa ini mengajarkan kita bahwa ibadah tidak berhenti pada ritual, tetapi juga harus berdampak pada sikap, perilaku, dan juga kepedulian kita terhadap kehidupan sehari-hari. Ya betul Pak? Betul sekali. Terima kasih Pak sudah hadir di Syariah Cash. Semoga kita bisa bertemu lagi di next episode mungkin. Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe Syariah Cash. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.